فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan terakhir berhubungan dengan al-mu'arraf bi al. Yang al dimaksud di sini al yang apa namanya? Kashfi. Al apa yang dimaksudkan di sini? Pada pembahasan kemarin, ya kan, di antara isim-isim ma'rifat adalah al-mu'arraf bil adah atau al-mu'arraf bi al, bi alif wa lam. Ya, al yang dimaksud di sini al apa? Karena al kan ada beberapa jenis. Al apa ini namanya? Saya minta soal. Taib al-ta'rifiyah yang terbagi menjadi berapa jenis, Abdul Aziz? Dua, yaitu al-ahdiyah dan jinsiyah. Taib al-ahdiyah, kalau kita perhatikan dari mana ahad, itu sesuatu yang sudah seakan-akan ada perjanjian untuk menunjukkan kata yang kemasuki al itu adalah sesuatu yang tertentu. Nah, ahad tersebut bisa dengan 3 jenis. Ya, sehingga orang yang diajak bicara itu paham bahwasanya yang kemasukan al dalam suatu perkataan yang diungkapkan itu sudah ditentukan. Nah, dari sebabnya ini dibagi al-ahdiyah menjadi berapa macam? Kasyah 3, yaitu ahdi, zikri, ahdi zihni, ahdi huduri. Taib al-ahdi zikri dikarenakan apa? Sebelum kata yang kemasukan al tersebut sudah ada penyebutan kata tersebut dalam bentuk nakirah. Ya, contoh kemarin yang ditugaskan apa contohnya untuk buat? Yang zikri, yang zihni coba apa? Dicontohkan ini di kisah apa? Musa. Inni anastu nara. Naran dalam bentuk nakirah. Tayyib la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin minan nar. Yang kedua dalam bentuk ma'rifat al. Al di sini al ahdi dzikri. Tayyib. Kemudian untuk ahdi zihni, contoh apa Iqbal? Baik, ahsanta. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ar-rasulu yang dimaksud di sini sudah paham secara zihn, yaitu siapa? Rasul yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, contoh yang lain apa, Ismail?
idh yubayi'unaka tahta syajarah. Taib, ini juga ahdi zihni. Syajarah sudah dipahami, yaitu syajarah samur yang dimaksud, yang di bawahnya terjadi bai'atul ridwan. Nah, ahdi huduri sekarang, Abu Zaid. Nah, al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hampir sama dengan yang kemarin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Contoh yang lain apa, Hudzaifah? Nah, baik, contoh yang lain untuk ta'rifil mahiyah apa? Talha. Naam. Walladzi khalaqa minal ma'i basharan. Yang lainnya apa, Ahmad? Innal insana lafi khusrin, ini apa? Jinsiyah istighraqiyah. Naam, listighraqil afrad. Kalau yang ta'rifil mahiyah sama. Baik, kalau listighraqi khasaisil afrad apa Umar? Kalau di Al-Quran kayaknya tidak ada, enggak kita dapati. Apa contohnya? Iya. Untuk mubalaghah biasanya. Hal ini untuk mubalaghah. Nah, kalau dicontohkan kemarin antar rajulu ilman. Taib, antar rajulu hilman. Taib, dan seterusnya. Cuman jarang untuk listighraqi khasaisil afrad, penggunaannya jarang. Yang paling penting antum paham ya kawan, ahdiyah. Ya, pahami ahdiyah. Kenapa? Karena untuk taib, seorang mengembalikan ini kemana, kata yang kemasukan al ini kemana, butuh untuk memahami ini ahdi zikri atau zihni atau huduri. Kemudian dari jinsiyah yang paling penting adalah apa? Listighraqil afrad. Kenapa? Termasuk konteks umum untuk dijamkan. Nah, kata-kata yang kemasukan al-ta'rifiyah tadi maka hukumnya ma'rifat, sudah tertentu. Sekarang kita masuk pada poin yang keberapa dari isim-isim ma'rifat, Aba Ilyas? Sudah berapa kita ambil? Yang pertama apa? Isim dhamir, isim alam, sebelum isim mausul apa? Isim isyarah. Kemudian yang keempat isim mausul. Yang kelima ma'rifat bi al atau mu'arraf bi al. Sekarang yang keenam al-mudhafu ila wahidin minal ma'arif. Termasuk dalam kategori isim ma'rifat adalah isim yang diidhafahkan kepada salah satu dari isim-isim ma'rifat yang 5 yang disebutkan di depan. Faslun wa amal mudhafu ila wahidin min hadhil khamsati fanahwu gulami. Gulami ini diidhafahkan kepada apa? Ghazi. Pada contoh gulami. Ini untuk contoh isim diidhafahkan kepada apa? Tayyib mudhaf ila dhamir. Yang terbagi jadi 3, ikhwan. Dhamir mutakallim, ini yang paling kuat, gulami. Kemudian gulamika mukhatab, gulamihi apa?
ghaib. Kemudian yang kedua mudhaf ilal alam, yang didhafahkan kepada alam. Ghulami Zaidin. Nah, ghulamun ketika berdiri sendiri ghulamun, ini nakirahnya tidak. Tapi nakirah didhafahkan kepada sesuatu yang makrifat menjadi makrifat, ikhwan. Didhafahkan kepada Zaid, berarti ghulamu Zaidin. Nah, budaknya si Zaid. Ini menjadi makrifat. Ghulami hadza, ini didhafahkan kepada apa? Kepada isim isyarah. Baik. Isim isyarahnya mana pada hadza? Ibrahim. Za, hanya apa namanya? Ha'ut tanbih. Baik. Kemudian wa ghulamil ladzi qama abuhu. Ini didhafahkan kepada isim mausul. Nah, ghulamil ladzi qama abuhu. Jaa misalnya dibentuk dalam kalimah sempurna. Nah, hadza ghulamul ladzi qama abuhu misalnya. Hadza ghulamul ladzi qama abuhu. I'rabnya bagaimana jadinya? Hadza ghulamul ladzi qama abuhu. I'rab. Indak main. Naam fi mahali raf'in mubtada ini dza. Tayyib, gulamu. Khabarun marfu'un. Terus gimana? Hadza ghulamul ladzi qama abuhu. Hadza ha litanbih dza jami syaraf fi mahalli raf'in mubtada. Terus khabarnya? Jangan bingung kalau panjang gini. Ghulamul ladzi qama abuhu, intinya pada ghulam. Berarti apa? Ghulamu khabar mubtada marfu'un wa huwa mudhaf jumlah ghulamul ladzi, hadza ghulamul ladzi qama abuhu. Berarti aidnya mana? Ha. Nah, pada abuhu. Baik. Kemudian ghulamur rajuli. Ini untuk contoh yang didhafahkan kepada apa? Kepada mu'arraf fi'al. Baik. Atau sebelumnya belum dibacakan? Wa tubdalu lamu al mimman fi lughati himyar ya. Kemarin kelewatan. Saya berhubungan dengan al ikhwan, ada satu baris ini belum kebaca kemarin. Wa tubdalu lamu al mimman fi lughati himyar. Dan lam pada al, lam diganti menjadi mim. Jadinya apa? Am pada lughah himyar. Ya, pada lughah himyar ini lughah khusus dari lughah Arabiyah. Jadi enggak ada al di sana, semuanya al, lamnya diganti menjadi am, menjadi mim. Baik. Misalnya ghulamur rajuli berarti apa?
Ghulamum rajuli. Nah, contohkan di sini catatan kaki nahwu qauli syair. Dzaka khalili wa dhu yuwasiluni yarmi wara'i nam bimsahmi wa msalimah. Bimsahmi wa msalimah. Bimsahmi maksudnya apa? Bisahmi. Ya, mimnya ini nam kalau di lughah yang masyhur yang kita gunakan dengan apa? Diganti dengan lam. Bisahmi jadinya. Wa msalimah jadi apa? Wassalimah. Baik. Kaif halu? Alhamdulillah ana bimkhair. Ya, bimkhair. Nah, misalnya. Ini logo himyar. Sekedar pengetahuan. Adapun penggunaannya jarang. Karena logo khusus sebagian Arab. Baik, kembali kepada mudhaf ila wahidin minal ma'arif. Fa ghulamu qabla idhafatihi ila hadhil ma'arif kana nakiratan. Kata gulam sebelum diidhafahkan kepada isim-isim ma'rifat ini dia adalah nakirah. Falamma udhifa ilaiha iktasabat ta'rifa. Maka tatkala diidhafahkan kepadanya dia mendapatkan pentakrifan, menjadi ma'rifah. Taib. Falamma udhifa ilaiha iktasabat ta'rifa minha fasara ma'rifatan. Tatkala diidhafahkan kepada ma'rifah maka dia mendapatkan ya kemakrifatan dari apa? Dari isim makrifat yang diidhafahkan kepadanya tersebut. Sehingga jadilah dia makrifat juga. Sehingga dulu ya ikhwanifillah di awal dalam tingkatan-tingkatan kemakrifatan. Nah, tingkatan-tingkatan kemakrifatan telah kita lewati bahwasanya a'raful ma'arif itu alal itlaq apa? Lafdul jalalah. Itu di luar pembahasan nahwu ya ikhwan. Nah, setelah itu baru pembahasan nahwu. Nah, yang paling makrifat apa? Dari kelima keenam isim makrifat ini yaitu ad-dhamir. Nah, dhamir kemudian baru apa? Baru alam dan seterusnya. Nah, kalau dikaitkan dengan al-mudhaf. Nah, mudhaf kepada hadhihi salah satu dari 5 perkara ini, maka bagaimana urut-urutannya? Dulu kita rajihkan bagaimana, Rifki? Urut-urutannya. Sesuai dengan kedudukan yang diidhafahkan kepadanya, kecuali apa? Kecuali yang diidhafahkan kepada isim dhamir. Itu yang dirajihkan mutamimah. Ya. Kalau yang kita rajihkan apa? Ingat apa itu? Talha. Hah? Kedudukannya dari sisi kekuatan kemakrifatannya bagaimana? Sama persis. Hah? Ada lupa. Apa Zaid? Nah, berarti apa? Di bawah, ya kan? Dia dari sisi kemakrifatan di bawah kemakrifatan sesuatu yang dia diidhafahkan kepadanya. Jadi tidak setara. Misalnya dhamir, ini yang paling kuat. Setelahnya apa? Mudhaf ila dhamir. Kemudian alam.
yang ketiga. Kemudian keempat apa? Mudhaf ilal alam. Kemudian yang kelima apa? Habis alam, bawahnya lagi apa? Isim isyarah. Baru bawahnya mudhaf ilal ismil isyarah. Paham? Ini. Kenapa, ikhwan? Karena sesuatu yang kemakrifatannya disebabkan karena idhofah. Tentunya dia di bawah apa? Di bawah yang makrifat asli tanpa idhofah. Yang makrifat dengan sebab alam tentunya lebih kuat daripada yang mudhaf ilal alam. Paham? Di bawahnya walaupun sedikit terapnya. Ini untuk membedakan. Wallahu a'lam. Ini yang rajih yang dulu dirajihkan oleh guru kami dalam pembahasan nahwu ini. Baik, dengan ini kita selesai dari bab ma'rifat nakirah. Pahami dengan baik, ikhwan. Masuk pada babul marfu'ati minal asma'. Pembahasan nakirah dan ma'rifah sebagai muqaddimah untuk masuk bab ini. Baik. Bab menjelaskan tentang isim-isim yang dima'rifatkan, marfu'at, isim-isim yang dirofakkan. Dalam artian isim-isim ini kedudukannya di dalam i'rab senantiasa marfu'. Al-marfu'atu asyaratun. Kalau dulu di Jurumiyah berapa? Surahman? Marfu'at dalam pembahasan Jurumiyah berapa, Kasfi? 4 tak? Marfu'at dalam pembahasan Jurumiyah berapa, Abdul Aziz? Yang disebutkan di Jurumiyah sab'ah, 7. Maka mari kita lihat di sini disebutkan asyarah, apa tambahannya? Atau apakah ada perbedaan dalam menghitung? Sehingga tidak bingung, di sana 7 kok di sini 10. Al-marfu'atu asyaratun. Marfu'at itu ada 10. Wahiyya al-fa'il. Ada enggak? Ada. Di Jurumiyah ada. Wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluh. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang diistilahkan dengan istilah lain juga apa, Ilyas? Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh disebut juga taib, disebut naibul fa'il. Wal mubtada wa khabaru. Berarti 4, mubtada dan khabarnya. Wasmu kana wa akhawatiha, 5, isim kana dan akhawatnya. Wasmu af'alil muqarabah, dan isim dari fi'il muqarabah. Wasmul hurufil musyabbahah bilaisa, dan isim dari huruf-huruf yang disamakan dengan laisa. Wa khabaru inna wa akhawatiha, wa khabaru la allati linafil jinsi. Wattabi'u lil marfu', dan yang mengikuti marfu'. Coba dihitung penghitungannya bagaimana, biar pas 10. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, isim af'al muqarabah, 6 isim huruf musyabbahah bilaisa, khabar inna wa akhwatiha, kemudian khabar la allati nafil jinsi, dan tabi' lil marfu'. Pas ya kan? 10. Yang tidak disebutkan di Jurumiyah apa? Isim 6 dari af'al muqarabah, kemudian isim dari huruf musyabbahah bilaisa, dan apa? Yang tidak disebutkan khabar la allati linafil jinsi. Ini 3 tidak dibahas di Jurumiyah, ikhwan. Jadi ditambahkan dalam pembahasan mutamimah sehingga totalnya menjadi 10. Adapun yang 7 berarti antum harus sudah paham betul, karena sudah pernah dibahas di Jurumiyah.
Nah, kita ambil babul fa'il. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh aw ma huwa fi ta'wilil fi'li. Nah, ini tambahannya. Perhatikan. Nah, adapun pengertian fa'il yaitu isim yang dirofakkan. Al-madhkuru qablahu fi'luh, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Itulah apa? Fa'il. Ini pengertian di Surumiyah. Kemudian au ma huwa fi ta'wilil fi'li, atau nama apa-apa yang dia itu dalam pentakwilan fi'il. Dia bukan fi'il. Atau dengan kata lain dia isim tapi apa? Memiliki makna fi'il. Itu maksudnya. Sehingga secara mudahnya namanya fa'il adalah isim yang dirofakkan, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, atau sesuatu dari kalangan isim tapi bermakna fa'il, bermakna fi'il. Taib wa huwa ala qismain, dan fa'il itu ada dua jenis, zahirin wa mutmar. Fa'il yang zahir nampak jelas, dan yang mutmar berupa isim dhamir. Fa zahiru nahwu qala Allah. Mudah sekali fi i'rab. Qala Allah, fi i'rab Ibrahim. Taib. Nah, qala fi'il madhi Allah lafdzul jalalah fa'il marfu'an wa alamat rafihi dhammah. Terusnya qala rajulani. Lihat. Mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Li'annahu mutsanna. Baik. Qala rajulani, mudah, rajulani di sini fa'ilnya. Alamat rafa'nya apa? Alif, karena dia isim mutsanna. Wa ja'al mu'adzirun humam. Ja'al mu'adzirun saja. Ja'a al-mu'adzirun al-mu'adzirun fa'ilun marfu'un wal maturafihi al-wawu li'annahu jamak mudzakkar salim. Al pada al-mu'adzirun apa ini? Al apa? Maulana. Sudah ketemu al, sekarang setiap ketemu al harus ditanya al apa ini? Taib al mausul. Mausula. Yauma yaqumun nas. Yauma yaqumun nas. Fi'rab Hudzaifah. Taib. Yaqumun nas. An-nas di sini al apa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. An-nas al apa ini namanya? Taib. Jinsiyah istighraqiyah. Nah, wa yauma idzi yafrahul mu'minun. I'rab Sukainah. Yafrahul mu'minun, itu saja. Ha yafrahu.
Taib, mudah. Yafrahu fi'il mudhari'nya, mu'minun fa'ilnya. Qala abuhum maulana. Naam, abuhum fa'ilun marfu'an wa alamatu rafi'i al-wawu li'annahu min asma'i sittah wa huwa mudhaf naam hadza dhamirun muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih terus wal mim alamatul jam'i. Naam, ini zahir sudah jelas ikhwan di pembahasan jurumiyah. Wal mutmaru nahwu qaulika darabtu wa darabna ila akhirih, dan mutmar contohnya adalah darabtu darabna ila akhirih. Baik, kama taqaddama fi faslil mutmar, sebagaimana telah lewat pada fasal pembahasan dhamir. Ini sudah insyaallah. Kemudian yang baru ya ikhwan, walladzi fi ta'wilil fi'li. Nah, dan yang apa? Yang pada pentakwilan fi'il, yaitu suatu isim tapi dia apa? Dia bisa ditakwilkan dengan fi'il. Dengan kata lain, isim tapi terkandung padanya makna fi'il. Nah, pada isim fa'il maupun isim maf'ul. Nahwu ikhwan, aqaimun az-zaidan. Aqaimun az-zaidan. Tapi perhatikan jumlah ini. Aqaimun az-zaidan, apakah 62 Z itu berdiri? Nah, kalau hamzahnya jelas hamzah istifham. Taib. Kemudian qaimun, perhatikan. Qaimun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'in dhammatun dhahiratun ala akhirih li'annahu isim mufrad. Taib. Az-zaidan fa'ilun sadda masaddal khabar. Taib, fa'ilun sadda masaddal khabar marfu'un wa alamatu rafi'il al-alif niabatan 'anil dhammah li'annahu mutsanna. Jadi qaimun ini kan suatu isim tapi terkandung padanya apa? Padanya makna fi'il. Sehingga membutuhkan fa'il ya kawan. Fa'ilnya mana? Az-zaidan. Az-zaidan fa'il dari qaim. Tapi karena bentuknya tadi qaimun sebagai mubtada ikhwan, harus ada khabarnya. Makanya di sini dikatakan dia fa'il tapi sadda masaddal khabar. Dia fa'il tapi menutup ya, menutup apa? Kebutuhan jumlah tersebut terhadap khabar. Jadi telah apa? Telah melengkapi di situ. Fa'il sekaligus apa? Dia menutup kebutuhan jumlah terhadap khabar. Marfu'un wa alamatu rafihi al-alif niabatan 'anil dhammah. Karena dia mutsanna. Ini cara mengikrabnya, fa'ilun sadda masaddal khabar. Aqaimun az-zaidan. Wa qaulihi ta'ala mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun alwanuh. Mukhtalifun. Naam. Kalau dilihat ayatnya ikhwan, yakhruju min butuniha syarabun. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Syarabun fungsinya sebagai apa? Fa'il. Mukhtalifun na'at namli syarab wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu. Nah, wa huwa isim fa'il ya'malu amalal fi'il. Ya kan? Beramal dengan amalan fi'il. Isim fa'il itu butuh apa? Butuh fa'il. Karena dia mukhtalifun ay yakhtalifu maknanya. Berbeda-beda. Maka butuh fa'il. Alwanuhu fa'il dari mukhtalifun. Taib. Karena apa? Karena mukhtalifun isim fa'il beramal dengan amalan fi'il. Fahuwa fi ta'wilihi yakhtalifu. Kenapa kita di sini tidak mengatakan sadda masaddal khabar? Karena kedudukannya bukan sebagai khabar. Tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi kalau suatu jumlah ikhwan itu mubtada
Nah, dan berupa isim fa'il atau isim maf'ul setelahnya sesuatu yang marfu', maka dia apa? Bisa fa'ilnya atau naibul fa'il yang menutupi kebutuhan jumlah terhadap khabar. Ini yang distilahkan dengan sadda masaddal khabar. Ya, pahami dengan baik. Dan insyaallah dengan masuk ke ahkamul fa'il akan lebih gamblang hal tersebut. Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wasadaq.